Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khairul anam, assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini bisa bertemu muka untuk membahas bersama terkait dengan hikmah Ramadan. Saya dikasih judul untuk bicara terkait dengan puasa Ramadan dan SDM unggul. Sekalian, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa semua ibadah itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada hikmah di baliknya. Ibadah tentu tujuan utamanya adalah terkait dengan masalah ubudiyah, spiritual. Tapi selalu saja ada nilai positif, nilai manfaat, nilai maslahah yang bisa dipetik oleh umat Islam yang menjalankan ibadah itu, yang mungkin tidak dirasakan dan mungkin tidak disadari oleh umat Islam, begitu. Nah, untuk kaitan ini ada beberapa pandangan perkataan dari para ulama. Yang pertama, saya mengutip dari Ibnul Qayyim al-Jauzi, seorang ulama yang terkenal di dalam kitab fikih dan usul fikih. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in beliau menyatakan inna syari'ata mabnaha wa asasaha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Sesungguhnya sesungguhnya syariat itu mabnaha wa asasaha, fondasi dan bangunannya itu disyariatkan itu 'alal hikami, ada banyak hikmah-hikmah. Hikam itu adalah jamak bentuk plural dari hikmah. Ada banyak hikmah-hikmah. Wa masalihil ibad, dan kemaslahatan untuk hamba. Fil ma'ashi, baik kemaslahatan yang ada di dunia ini, wal ma'adi, dan kemaslahatan yang akan diperoleh ketika nanti fi yaumil akhir nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat juga apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali, salah satu ulama yang menjadi landasan kita juga di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, i'lam anna asrarul ibadati la tanhasiru wa ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Fa inna fiha tahdziban lin nafsi wa tasfiyatan lil qalbi wa taqwiyatan lil aqli wa tahqiqan li maqasidis syar'i. I'lam, ketahuilah, sesungguhnya asrarul ibadi la tanhasiru, sesungguhnya rahasia-rahasia ibadah itu selalu punya rahasia-rahasia. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau itu tidak membahas terkait dengan tata cara saja tentang ibadah. Ketika membahas ibadah, beliau tidak membahas tentang fikihnya, bukan. Tapi lebih jauh dari situ beliau membahas asrarul ibadat, yaitu membahas tentang rahasia-rahasia ibadah. Ketika kita melakukan puasa, rahasianya apa? Nah, itu dijelaskan di dalam kitab beliau. Wa ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara penuh itu tidak usah ditinggalkan atau dilepas seluruhnya. Ini juga sebuah kaidah yang penting. Kalau misalnya di dalam ibadah kita itu tidak bisa melakukan ibadah yang ideal, bukan artinya kemudian kita itu tidak usah beribadah. Nah, ini logika yang dibangun seperti itu. Misalnya nih, Bapak sekalian, ada orang yang mengatakan bahwa apa gunanya sholat kalau sholat itu kita tidak memahami apa yang kita ucapkan dalam sholat. Maka kemudian ada yang mengajarkan
sholat menggunakan bahasa yang difahami. Di Indonesia ada tuh Pak, di Malang ada yang mengajarkan sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah supaya apa yang diucapkan gitu dia mengetahui, dia memahami apa yang diucapkan. Nah, tujuannya dia betul, dia tujuannya mungkin iya seperti itu, tapi syariatnya, tata caranya dia tidak sesuai dengan apa yang digariskan di dalam ajaran agama. Karena di dalam ajaran agama mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ketika kamu sholat, kamu lakukanlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Ketika melihatku sholat, kata Nabi, termasuk qaulan wa amalan. Apa yang diucapkan dan apa yang digerakkan, dilakukan. Nah, oleh karena itu tetap menggunakan bahasa Arab, karena Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Nah, meskipun engkau tidak faham dengan apa yang engkau ucapkan ketika engkau sholat, bukan artinya kemudian engkau melempar ibadah sholat itu. Ma la yudraku kullu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa dicapai dengan optimal, ideal, jangan kemudian dilempar semuanya. Karena semuanya itu juga ada asrar, ada rahasia-rahasia yang kita bisa kita bisa petiknya. Beliau melanjutkan fa inna fiha, ini yang warnanya hijau yang tengah ini. Fa inna fiha tahdziban lin nafsi, karena di dalam ibadah itu tahdziban lin nafsi, itu bagian dari melatih untuk nafsu kita, dari diri kita, wa tasfiyatan lil qalbi, dan dia itu juga untuk membersihkan hati kita, wa taqwiyatan lil aqli, dan juga untuk menguatkan akal, wa tahqiqan limaqasidis syariah, limaqasidis syar'i, dan juga untuk mewujudkan maqasidus syariah. Oke, itu Al-Ghazali. Kemudian Ibnu Utsaimin, salah satu ulama kontemporer Saudi, ini juga memberikan pernyataan juga tentang bahwa ibadah itu membawa hikmah yang tidak yang bisa dirasakan oleh seseorang yang menjalankan. La yushra'u Allahu li'ibadihi syai'an illa lihikmatin. Allah tidak mensyariahkan kepada hambanya sebuah ibadah itu illa lihikmatin, kecuali ada hikmah. Alimaha man alimaha, orang akan mengetahui hikmah itu dan dia akan menjalankan itu. Wajahalaha man jahalaha, dan dia itu akan dan orang tidak mengetahui orang yang mengabaikannya. Itu. Wa min kamalil imani at-taslimi lillahi fima syara'ahu. Dan di antara sempurnanya iman adalah at-taslim, menyerahkan, tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan pasti ada hikmah. Artinya semua ibadah ada hikmahnya. Nah, sekalian, hikmah itu ada yang mansusoh, ada yang mustambatoh. Mansusoh itu ditulis tekstual di dalam dalil, itu mansusoh. Ada yang mustambatoh, hikmah, rahasia, nilai positif atau maslahahnya, ada yang digali, tidak ada di dalam teks, tapi digali dari dari karakteristik ibadah tersebut. Misalnya yang mansusoh, yang tertulis di dalam teks, misalnya untuk sholat misalnya, di ayat pertama disebutkan wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan al-fahsya' wal munkar, perbuatan yang buruk dan perbuatan yang mungkar. Nah, sholat adalah ibadah, tujuannya adalah al-fahsya' wal munkar,
Al-fahsya wal munkar ini bukan tujuan utama sebenarnya, tapi hikmatus sholat. Karena tujuan sholat itu adalah ibadatullah. As-sholah ad-doa, sholat adalah doa. Ya, doa kalau istilahan itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam dengan ucapan-ucapan tertentu. Itu ibadah kepada Allah. Tapi meskipun demikian ada hikmah di balik sholat itu, yaitu harusnya orang sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Nah ini nanti kalau mau mempelajari tentang asrorus sholat, rahasia-rahasia sholat itu akan terungkap. Kenapa kita takbiratul ihram dengan Allahu Akbar? Kenapa kita harus ikrar dengan membaca Fatihah? Kenapa kita ruku seperti itu? Kenapa kemudian i'tidal, sujud dan lain sebagainya? Semuanya ada asror. Yang ketika dia itu rahasia asror itu rahasia ya. Ketika kita mempelajari, meresapi gitu ya, menghayati asror rahasia itu, ketika kita sholat, kita mendapatkan apa yang harusnya didapatkan oleh orang sholat. Sehingga kemudian membentuk sebuah kepribadian, sebuah karakter tertentu yang kemudian akan mengubah seseorang menjadi seseorang yang lebih baik, yang tanha anil fahsya wal munkar. Ada sebuah cerita di zaman sahabat ketika disyariatkan tentang larangan khamr. Larangan khamr itu termasuk larangan yang tadriji, larangan yang tidak langsung dilarang oleh Allah. Syariatnya itu tadriji. Tadriji itu bertahap. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu itu melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Artinya ketika di luar sholat kan nggak apa-apa. Waktu itu, gitu kan. Kemudian disebutkan lagi kul fihima itsmun kabir wa nafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan bahwa yang namanya khamar itu ada manfaatnya, ada maslahah, dan wa ismuhuma mafsadahnya itu lebih besar daripada maslahahnya. Artinya masih ada memungkinkan untuk melakukan itu. Baru kemudian innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amal fajtanibuhu. Sesungguhnya khamar, maisir dan yang lain itu adalah haram. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah ini bertahap. Nah ceritanya ada sudah diharamkan oleh Allah fajtanibuhu dengan ayat yang terakhir. Ada yang masih meminum minuman khamar, gitu. Sahabat, karena itu adalah kebiasaan zaman jahiliyah. Nah, ketika akan dipukul oleh sahabat yang lain sebagai iqaban wa ta'dziban untuk diberikan pelajaran kepada sahabat tersebut, dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah menanyakan, apakah dia sudah sholat? Dikatakan oleh para sahabat, dia sudah sholat ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, satanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar. Sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan fahsya wal munkar, termasuk perbuatan dia meminum minuman khamar itu. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi yang mengatakan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang melaksanakan sholat tapi sholatnya tidak membuat dia di dalam kehidupan kesehariannya itu menjadi seseorang yang lebih baik, dia masih melakukan al-fahsya wal munkar, maka sholatnya lam yazdad minallahi illa bu'da. Tidak nambah kepada Allah kecuali semakin jauh. Artinya apa? Artinya memang rahasia sholat ini, hikmah sholat akan mengubah seseorang untuk menjadi yang lebih baik lagi, tanhanil fahsya wal munkar. Itu dilakukan kalau dia itu mengetahui rahasia-rahasia sholat itu. Gitu. Nah begitu juga ketika kita berbicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman,
difardukan atas kalian puasa sebagaimana difardukan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi bertakwa. Nah, takwa itu ukurannya apa? Nah, kalau untuk puasa, karena ini kaitannya dengan puasa, nanti kita akan bahas hikmah puasa dan kita kaitkan dengan SDM unggul itu seperti apa. Di dalam zakat juga begitu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari hartanya orang mukmin itu sedekatan, sedekah ay az-zakah, itu karena yang wajib itu adalah zakat. Tutahhirhum, untuk membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan biha terhadap sedekah, dengan sedekah tersebut. Kemudian haji juga begitu, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tika min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum. Dan sampaikanlah kepada manusia tentang haji yang mereka datang dalam keadaan berjalan atau dengan kendaraan dari daerah-daerah yang sangat jauh, supaya apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka itu mengetahui manfaat-manfaat yang mereka dapatkan dari haji itu. Gitu. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian, itu adalah contoh ibadah-ibadah yang ada hikmahnya. Hikmahnya itu mansusoh. Ada rahasia di balik ibadah tersebut, yang rahasia tersebut tertulis secara eksplisit di dalam dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nah, ada juga yang dia itu yang tidak mansusoh, yaitu yang mustambatah gitu. Nah, kita masuk pada hikmah puasa Bapak Ibu sekalian. Di sini kita, ini karena waktunya cepat ya, saya cepat-cepat saja begitu. Nanti bahannya bisa dipelajari lebih lanjut. Ibnu Qayyim menyatakan walis-shaumi ta'thirun 'ajibun fi hifdzil jawarihi adh-dhahira. Yang untuk puasa itu ada pengaruh yang besar, yang sangat mengagumkan di dalam menjaga al-jawarih adh-dhahira, anggota tubuh kita, indrawi kita, wal quwa al-batinah, dan kekuatan batiniyah, wahamiyatuha anit takhliti al-jalibilaha al-mawad al-fasidah, dan ini juga mencegah dia, menjaga dia dari sesuatu yang menyebabkan dia rusak. Wa fihi tasfiyatun lil qalbi, dan ini juga membawa kebersihan pada hati, wa taqwiyatun lil iradati, dan menguatkan kemampuan dan keinginan dia untuk melaksanakan kebaikan. Wa kasrun lisyahwati, dan mencegah dari syahwat. Wa it'afun liwaswasi syayatin, dan mencegah melemahkan waswasatu syaitan. Ini kaitannya nanti ketika kita hubungkan dengan SDM yang unggul, itu adalah bagaimana seseorang itu memperoleh ilmu yang manfaat. Gitu. Nah, nanti kita bahas. Al-Imam Al-Ghazali juga menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin, as-shaumu wasilatun ila taqwallah. Yang namanya puasa itu menjadi wasilah, perantara untuk kita takut dan kita takwa kepada Allah. Li'anna fihi qahran lisyaitan. Karena di dalam puasa itu ada aktivitas yang dia itu mencegah, memaksa syaitan tidak masuk. Wa it'afan lin nafsil ammarah bisu, dan melemahkan nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu kita yang lebih condong untuk menyuruh kepada keburukan. Wa hifdzan lil jawarih, dan menjaga indrawi kita. Ini nanti kita akan bahas salah satu hikmah puasa yang bukan hanya untuk mencegah lapar dan haus, tapi juga memuasakan indrawi. Karena puasa yang sesungguhnya itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga memuasakan indrawi kita. Gitu. Wa taqwiyatan wa iqadan lil qalbi, dan menghidupkan
gitu ya, menghidupkan hati, wa tadhkiran lil 'abdi bihalihi wa masirihi, dan mengingatkan kepada seseorang bihalihi, pada keadaannya, wa masirihi, dan apa yang akan dia lakukan di waktu yang akan datang. Nah, kita masuk pada tadi itu kita ingin membahas, saya ingin mengatakan ketika kita ingin mengaitkan puasa dengan SDM unggul, kita sedang mengaitkan hikmah puasa kepada SDM unggul itu, begitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui bahwa di dalam ibadah itu ada hikmah. Hikmah itu ada yang mansusoh, ada yang mustambato, ada yang tertulis secara tekstual, ada yang dia itu harus kita gali, begitu. Tidak tertulis secara tekstual. Nah, kalau kita tanya SDM puasa dengan kaitannya dengan SDM unggul, dalilnya yang tekstual mana? Ya nggak ada. Itu karena itu mustambato, sesuatu yang kita gali dari ajaran agama, begitu. Nah, oleh karena itu kita ingin tahu juga SDM unggul itu apa, kurang lebih ciri-cirinya. Nah, ada banyak pengertian di KBBI dan yang lain sebagainya. Setidaknya SDM unggul itu dia itu sehat, ya, berpengetahuan luas, mempunyai daya saing yang tinggi, mempunyai karakter yang kuat, adaptif dan inovatif, gitu ya, mempunyai resiliensi yang kuat juga, produktif dan profesional. Setidaknya ini SDM kuat, yang SDM unggul yang kita peroleh dari apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan kita. Kita rumuskan menjadi seperti ini, begitu. Bagaimana hikmah puasa bisa mencapai pada hal ini? Kita bahas satu-satu. Bapak sekalian, di antara hikmah puasa itu adalah dia akan membuat seseorang lebih sehat. Rasulullah mengatakan, sumu tasihhu. Puasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Nah, ada banyak faedah-faedah puasa untuk kesehatan yang dibahas di dalam dunia medis juga. Kita itu kalau sebelum melakukan lab di laboratorium diminta puasa kan ya, 10 jam setidaknya kan, begitu kan, 10 jam atau berapa jam itu, mulai malam paginya kalau kita mau diambil darahnya disuruh puasa. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa kita itu yang paling dalam kondisi optimal. Nah, puasa ini bisa, ini yang kanan paling atas, ini cocok untuk saya ini. Inqasu waznin. Inqasu waznin itu untuk membuat berat tubuh itu ideal. Begitu. Jadi untuk saya ini, Pak Humam ketawa ini. Ini sesama kelas berat pasti akan senyum sama-sama. Karena memang dengan berpuasa akan menstabilkan berat badan. Tapi memang syaratnya puasa beneran. Bukan puasa balas dendam. Kan sekarang ini kan menjadi aneh kan, ketika bulan Ramadan itu konsumsi rumah tangga itu naik. Itu padahal orang lagi puasa semua, tapi kenapa naik gitu kan? Itu karena memang rata-rata yang awalnya itu konsumsi rumah tangga itu yang awalnya tidak ada, diada-adakan ketika bulan Ramadan. Misalnya takjil, kola, itu kan tiap hari ada, ya. Sekarang diada-adakan gitu. Nah, itu kecenderungan kita kalau sudah maghrib ya sudah semuanya dimakan semua, baik yang manis, kan katanya yang manis Pak yang bagus, karena yang manis-manis dimakan, begitu kan? Padahal yang manis-manis itu untuk orang berat seperti saya akan berbahaya, gitu kan? Nah, ini nanti yang kita bahas lagi, bahwa di antara hikmahnya tidak kena nanti kalau seperti itu, karena kita ini ingin supaya makanan dan minuman itu sedikit sehingga aliran darah kita gitu itu menjadi lancar. Katanya Imam Ghazali mengatakan syaitan itu masuk dari aliran darah manusia melalui makanan dan minuman. Makanya kemudian
orang-orang yang ingin mendapat spiritual yang tinggi itu biasanya itu menyedikitkan makan gitu. Supaya apa? Supaya aliran darah yang setan masuk ke manusia melalui aliran darah tersebut itu bisa terfilter. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya wiqayatan minan nakrasi. Ini menjaga dari asam urat, Bapak sekalian. Asam urat. Ini kan biasanya memang orang yang kayak saya ini asam uratnya lumayan agak tinggi, kacang-kacangan. Kemudian kalau di Timur Tengah itu orang banyak makan daging merah itu kalau tidak diimbangi dengan penawarnya itu kalau orang makan sate itu penawarnya jangan acarnya harus dimakan karena penawarnya itu acar, jangan kemudian acarnya nggak dimakan jadi malah kena nanti ininya. Kemudian jadatul qalbi wal mukh, ini stroke sumbatan di di jantung dan di otak, stroke ya. Alamul mafasil, ini di persendian, ini nyeri-nyeri di persendian. Wiqayatan minal awram, ini juga menjaga kita dari tumor ya, menjaga kita dari tumor. Yuhma minas sukari, dan menjaga kita dari gula yang tinggi, wal amrod al jildiyah, dan penyakit-penyakit yang berasal dari kulit. Ini kalau kita lihat apa yang menjadi penelitian ilmiah para saintis di bidang medis, itu juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu tasihhu. Oleh karena itu, yang pertama ketika kita ini ingin mendidik anak diantaranya, itu adalah dibiasakan dengan puasa. Yang paling pas itu sebenarnya kalau untuk anak-anak adalah puasa Senin dan Kamis, karena di situ 2 hari ada jedanya begitu ya, 3 hari itu selalu dilakukan puasa Senin dan Kamis, detoksifikasi, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya adalah sekalian, tadi saya menyinggung sedikit bahwa ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, kata Rasulullah SAW. Yang disebut ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu bisa masuk kepada hati seseorang, kepada akal seseorang, ketika hati dan akalnya itu adalah bersih. Gitu. Nah, puasa membersihkan hati untuk menerima cahaya itu. Gitu. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa pendapat para ulama. Al-Ghazali misalnya mengatakan, al-ilmu nurun wa qalbul mudhnibi muzlimun wa la yasbutu an-nur fi dzulmati. Yang namanya ilmu itu cahaya dari Tuhan. Wa qalbul mudhnibi muzlimun. Hati orang yang pendosa itu muzlimun. Muzlimun itu gelap. Wa la yasbutun nur fi dzulmati. Cahaya tidak bisa dia itu menancap tetap kantil istilahnya di dalam kegelapan. Dia akan redup sedemikian rupa. Begitu. Oleh karena itu penting untuk mensucikan hati dengan puasa. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, ini terkenal sekali ketika Imam Asy-Syafi'i mengeluhkan hafalan dan pemahamannya. Saya kok nggak paham-paham. Penyebabnya apa? Mengeluhkan kepada gurunya. Syaqautu ila waqi'in su'ah hifdzi. Saya mengadukan kepada Waqi' itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu su'ah hifdzi. Buruknya hafalan saya, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guru saya, guru Waqi' ini tadi, memberikan menuntun saya, memberikan
saran kepada saya ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Jadi supaya pinter apa? Dijawab oleh gurunya, tinggalkan maksiat. Wa akhbaroni, dan gurunya Al-Waqi ini memberikan kabar bi annal ilma nurun, sesungguhnya yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asin, yang namanya cahaya Allah itu tidak diberikan, tidak dihidayahkan li'asin, kepada orang yang maksiat. Karena orang yang maksiat itu hatinya itu terpenuhi dengan kegelapan. Nah, seperti itu. Nah, di antara cara atau ibadah yang paling efektif untuk meninggalkan kemaksiatan itu puasa. Ibnul Qayyim juga mengatakan al-qalbu mithlu zujaji illam yakun sofian lam ya'kis al-haqa'is kama hiya. Qalbu itu hati, kolbu seseorang itu, kolbu di sini itu bukan gumpalan hati yang seperti itu ya. Kolbu itu adalah software kita yang siap menerima gitu kebaikan, itu kolbu. Mithluz zujaji itu seperti pantulan cahaya, seperti kaca yang bisa memantulkan. In lam yakun sofian, jika kaca itu tidak bersih, lam yakis al haqais kama hiya, tidak bisa memantulkan hakikat yang namanya, yang disebutkan di sini itu adalah nurullah itu tadi, ilmu itu tadi, gitu. Kama hiya, sebagaimana mestinya, gitu. Ibnu Hajar al-Asqalani ini ulama yang mutaakhirin, tapi ya satu level di atas kita begitu. Beliau yang mengkarang kitab dikaji di sini juga kumpulan hadis-hadis hukum, matanya Subulus Salam itu apa? Bulughul Maram. Itu yang mengumpulkan itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-'ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Yang namanya ilmu itu adalah cahaya yang diturunkan di dalam hati seseorang. Wal ibadatu wasilatun li safa'il qalbi. Yang namanya ibadah itu perantara untuk membersihkan hati. Hatta yatalaqqa dzalikan nur. Sehingga hati tersebut bisa menangkap pancaran cahaya itu. Jadi konsep di dalam Islam yang namanya ilmu itu adalah cahaya, pantulan dari cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardi ila akhiril ayat. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi ila akhiril ayat. Di antaranya adalah seperti itu. Nah, kita harus mendefinisikan ilmu yang dimaksud di sini itu adalah ilmu apa. Gitu. Memang nanti kan ada bagaimana dengan orang kufar yang dia itu juga mempunyai ilmu. Apakah dia itu artinya hatinya tidak mudlim, tidak, kenapa dia bisa menangkap cahaya? Itu tidak yang dimaksud dengan ilmu yang di sini. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Ilmu yang membawa dia kemanfaatannya di dunia dan akhirat nanti. Begitu. Bisa menyelamatkan dia di dunia ini dan bisa menyelamatkan dia di akhirat nanti. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa dia itu menginginkan kehidupan baik di dunia, maka fa'alaihi bil ilmi, dia harus mengetahui ilmunya. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa dia itu menginginkan kehidupan yang baik di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus mengetahui ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus mengetahui ilmunya. Yang dimaksud adalah ilmu itu. Meskipun dia itu ilmu umum, tapi dia menjadikan kebaikan dia di dunia dan di akhiratnya kelak, gitu. Itu yang disebut dengan ilmu. Artinya ilmu yang dimaksud di sini ini adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang bermanfaat, yang kemudian dia itu bisa memanfaatkan, bisa kemaslahatan, kebaikannya itu bisa dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, dengan seperti ini, konsep seperti ini, tidak ada ibadah yang membersihkan hati
yang lebih kuat selain dari puasa. Karena puasa ini kalau kita ikuti rahasia-rahasianya, memang dia itu amrun qalbiyun, sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang ada di kolbu dia. Tidak ada seseorang itu bisa menjelaskan puasa gitu kecuali dari kolbunya. Ibadah yang lain Bapak Ibu sekalian itu disyariatkan untuk dilihat oleh orang banyak. Sholat yang wajib syariatnya itu adalah berjamaah, afdholiyahnya. Kemudian zakat syariatnya adalah diizharkan. Zakat itu syariatnya diizharkan. Izhar itu dijelaskan, dinampakkan pada orang lain. Kalau sedekah syariatnya diikhfakan, disembunyi-sembunyikan gitu. Tapi kalau zakat syariatnya diizharkan, dianukan. Kemudian haji juga demikian, apalagi haji yang ngikutin, yang nganterin aja 2 bis gitu ya. Semua orang tahu gitu. Kalau puasa tidak bisa, Pak. Kalau puasa nggak bisa. Dia menyembunyikan, dia misalnya pengen menampakkan biar orang lain melihat bahwa dia puasa, nggak bisa. Karena ketika dia itu puasa, dia itu memang betul-betul dia merasa bahwa Allah itu ada di depannya. Kalau misalnya dia itu ngumpet mau makan, mau minum, nggak bisa. Nah itu yang menyebabkan kenapa orang puasa itu bisa seperti itu. Nah itu yang itu bisa mentarbiah dirinya, mentarbiah hatinya untuk sofaul qalbi, untuk dia itu membersihkan hatinya. Ketika sofaul qalbi, membersihkan hati seperti itu, bisa didawamkan, bisa diteruskan, bisa dikontinyukan, maka hatinya akan terus bersih. Ketika hatinya terus bersih seperti itu, dia dengan mudah menangkap nurullah, cahaya Tuhan, yaitu ilmu yang dipancarkan oleh cahaya itu. Nah, oleh karena itu tadi kita disebutkan bahwa ketika SDM unggul itu salah satu ciri-cirinya dia mempunyai intelektualitas, mempunyai kecerdasan yang tinggi, maka kecerdasan yang tinggi menurut agama Islam diantaranya bisa diperoleh melalui puasa. Ini salah satu yang penting untuk kita bahas bersama, cuman mungkin agak cepat kita membahasnya. Sesungguhnya puasa itu kalau kita perhatikan, orang yang berpuasa itu ada 3 fase, ada 3 klasifikasi. Ada yang pertama saumul umum. Saumul umum ini fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu orang yang mencegah al-imsak, yaitu mencegah diri al-batn, perutnya, wasyahwati wal farji, dan kemaluannya, artinya dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Sudah itu gitu. Itu puasa umum. Puasa umum itu yang kebanyakan dilakukan oleh orang muslim. Tapi yang kedua, kualifikasi yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi minal atham, yaitu menjaga gitu ya, memuasakan as-sam', pendengarannya, telinganya, wal basar, penglihatannya, matanya, wal lisan, dipuasakan lisannya, wal yad, tangan, wal rijli, dan kaki, wasairil jawari, dan semua anggota badan dia tersebut, anil atham, dijaga dari perbuatan dosa. Ayo sekalian, sebagian besar dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Islam itu berasal dari anggota tubuh ini, dari indera ini. Misalnya mata ini mempunyai, kalau disebutkan oleh Al-Ghazali, mata ini sahmun, anak panah yang dia itu melesat pertama kali kepada objek yang bisa menyebabkan dia itu
datang atau syaitan mempengaruhi dia. Makanya kemudian ada syariah itu jaga matamu, gitu. Makanya kemudian ada hadis yang disunnahkan untuk segera menikah bagi yang jomblo-jomblo nih, gitu. Karena di situ aghaddu lil basar, bisa lebih menundukkan pandangannya, gitu. Karena memang itu adalah jendela pertama untuk kita mendapatkan dosa yang paling mudah, begitu. Maka ketika kita puasa itu dipuasakan, gitu. Wasam'i, pendengaran. Ketika ghibah, habis sekalian, ada orang rasain orang lain, tidak boleh kemudian kita hanya diam, ada di situ dan kita hanya diam. Ketika kita hanya diam dan kita ikut, meskipun kita tidak ikut ngomong, gitu, kita termasuk lingkungan di dalam ghibah, kena dosanya. Ada hadis yang menyatakan itu, gitu. Nah, ketika puasa, pendengaran juga harus dipuasakan. Wal basari wasam'i wal basari wal lisani, mulut. Ya, mulut ini menjadi penyebab peperangan, penyebab kebaikan, penyebab keburukan juga dari mulut. Oleh karena itu juga dipuasakan mulutnya. Begitu juga wal yad war rijli dan yang lain sebagainya itu dipuasakan. Ketika kita berhasil memuasakan perut, memuasakan kemaluan, dan memuasakan indrawi kita, itulah yang kemudian kita masuk pada shaumul khusus, yaitu puasanya orang yang ingin berpuasa menjadi orang yang khusus, gitu. Tidak seperti orang yang lain. Kalau orang yang lain cukup dia itu hanya tidak makan, tidak minum. Kalau hanya tidak makan, tidak minum, itu yang disebutkan oleh hadis Rasulullah, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang muslim itu yang puasa itu hanya menjabatkan lapar dan haus dan dahaga. Artinya tidak mencapai pada nilai spiritual lebih tinggi, tidak mencapai pada asrarul ibadah, rahasia ibadah itu, karena dia tidak memuasakan indrawinya. Dia tidak memuasakan mata, memuasakan lidah dan lisan dan yang lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah shaum khususil khusus, ini puasa hati, Bapak sekalian. Puasa hati artinya memang di hati ini memang terus muraqabatullah, yaitu dia melihat selalu di depannya itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi puasa orang yang seperti ini, ketika hatinya sudah berpaling sedetik saja, itu artinya sudah batal puasanya. Memang agak sulit disebutkan di sini, ini saumu al-anbiya wal mursalin, ini memang puasanya para nabi dan para rasul, itu seperti itu. Tapi itu ada manusia yang melakukan itu, al-anbiya wal mursalin, kata Imam Al-Ghazali. Dan Bapak sekalian, ketika ini dibiasakan kepada seseorang untuk melakukan ini, akan membentuk gitu karakter yang baik pada diri seseorang, gitu. Nah, karakter inilah yang kemudian akan menjadi salah satu yang menjadi ciri-ciri SDM yang unggul. Nah, di situ habis sekalian. Nah, ini penjelasannya menjaga mata dan yang lain, ada hadis-hadisnya ya. Ini saya skip aja. Seperti itu. Karena memang kita kembali bahwa di dalam puasa ini ada hikmahnya, gitu. Di antara hikmah yang disebutkan oleh puasa tadi apa? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ukuran takwa apa? Nah, saya tadi menyebutkan, kita akan spill sedikit. Kita lihat di ayat-ayat yang menyebutkan tentang ukuran orang yang bertakwa itu seperti apa contohnya, gitu. Di antaranya adalah apa yang di dalam surat Ali Imran 134-136 ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang berpuasa harusnya nanti itu bisa menjadi orang seperti ini, gitu.
Karena la'allakum tattaqun, berpuasa supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan, yunfiquna fis sarra'i dalam keadaan dia itu lapang, wad dharra'i dalam keadaan dia susah. Lalu sekalian, menginfakkan itu, yang namanya infak sedekah itu sudah melalui yang namanya proses perang dalam diri seseorang. Kalau dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Jangan lupa, yang namanya secara fitri seseorang itu akan eman. Eman itu apa, Pak? Sayang untuk melepas apa yang sudah dia punya. Ini sudah, padahal ini adalah sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang halal, gitu. Dia eman untuk melepasnya, gitu. Dan itu fitri, dan itu lazim, biasa seperti itu. Naluri seseorang begitu. Tapi kalau dia sudah berhasil mengalahkan rasa sayang terhadap hartanya itu, kemudian diinfakkan, gitu, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau lapang oke lah, tapi di sini wadharra, dalam keadaan sempit dia juga melakukan itu, infak, gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu dia adalah orang yang bertakwa. Kenapa dia disebut sebagai orang yang bertakwa? Karena dia yakin. Di ayat yang lain disebutkan bahwa apa yang diinfakkan oleh seseorang itu fahuwa yukhlifuh, Allah akan menggantinya lebih baik. Ada keimanan, kepercayaan dengan apa yang dikatakan, disabdakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menekan amarahnya. Menekan amarahnya. Di banyak tafsir Mafatihil Ghaib misalnya disebutkan wal kadhiminal ghaidha ini adalah orang yang memungkinkan untuk meluapkan amarahnya, tapi dia tidak meluapkan amarah itu. Misalnya posisinya dalam keadaan benar dia, gitu. Kalau dia salah, dia kemudian disuruh untuk menekan supaya tidak marah, itu wajar. Dia dalam kondisi benar dan mungkin posisinya dia itu memungkinkan untuk itu, misalnya di atasan misalnya, gitu. Dia bisa melihat kesalahan pada bawahannya, harusnya diluapkan tapi tidak diluapkan. Tapi amarah itu dicegah, ditekan sehingga tidak meluap sedemikian rupa. Wal kadhiminal ghaidha. Ini juga bagian dari apa yang makasih. Berarti kalau udah ini kayak gini udah mulai dekat ini ya. Waktunya. Ini juga di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Di rumah tangga, kadang yang namanya amarah itu datang sekonyong-konyong. Tidak kita perkirakan. Sebagian besar retaknya rumah tangga itu berawal karena tidak bisa menahan amarah di antara dua belah pihak, gitu. Makanya harus ada rumus. Ketika marah seperti itu, kata Rasulullah, pergi ambil wudhu. Karena amarah itu berasal dari api, dia akan padam dengan air, diwudhuin. Kalau misalnya dia itu bekas-bekas amarahnya masih ada, dia neng-nengan. Apa itu neng-nengan, Pak? Itu tidak saling menyapa, gitu. Ajaran agama kita memberikan ajaran tidak lebih dari 3 hari, ya kan? Ada ajaran seperti itu, jangan lebih dari 3 hari, gitu. Nah itu tata caranya, begitu. Nah, di sini wal kadhiminal ghaidha, orang yang memungkinkan marah tapi kemudian dicegah, itu orang yang bertakwa. Wal afina 'anin nas, orang sudah dizalimi, dia itu sudah dalam keadaan sebenarnya dia itu benar, dizalimi orang, diamin orang, tapi dia mampu memaafkan.
memberikan maaf kepada orang lain. Itu perkara berat, Pak. Gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, yaitu berbuat hal-hal yang kita sebutkan tadi itu minal muhsinin, minal hasanat, ya. Orang yang melakukan namanya muhsinin, orang yang berbuat baik. Yang berikutnya adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ini contohnya orang yang takwa. Yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan fahisyah itu dosa besar, Pak. Bukan hunat dosa kecil-kecil, bukan. Fahisyatan aw dzalamu anfusahum, atau dia itu menzalimi diri sendiri, dzakarullah, segera dia ingat. Fastaghfaru li dzunubihim. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah melakukan dosa. Orang yang bertakwa itu sebagaimana orang yang namanya kullu bani Adam khatta'un. Yang namanya bani Adam itu pasti ada kesalahannya, ada dosanya. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Orang yang paling baik dari yang melakukan dosa, melakukan kesalahan itu at-tawwabun, yang bertaubat. Laisa saghaira bil istimrar wa laisal kabaira bil walaisal kabaira bil istikthar. Yang namanya dosa kecil itu tidak ada. Walaisa saghara bil istighfar bil istimrar. Nah, walaisal kabaira bil istighfar. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dia akan menjadi dosa besar. Karena terus dilakukan. Walaisal kabaira bil istighfar. Tidak ada namanya dosa besar kalau setelah dia itu menjalankan itu langsung dia itu istighfar, memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Di sini disebutkan walladzina idza fa'alu fakhishatan, yaitu orang-orang ketika menjalankan dia itu dosa-dosa. Fahisyah itu bukan hanya dosa kecil tapi juga dosa yang lumayan agak berat begitu. Au dzalamu anfusahum, atau dia itu menzalimi dirinya, dzakarullah, dia kemudian ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian dia memohon ampun terhadap dosa-dosanya itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan zat mana yang tidak bisa bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah saja. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan apa yang dilakukan itu, yaitu dosa-dosa itu tidak diulangi lagi. Wa hum ya'lamun, dan dia mengetahui itu. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang seperti itu tadi, yang yunfikuna fis syarra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, itu tadi semuanya jazaohum, balasannya itu adalah maghfiratun mir rabbihim, yaitu ampunan dari Tuhannya, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka ada di dalamnya, wa ni'ma ajrul 'amilin. Bapak sekalian, ini menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena ayat sebelumnya itu menyebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati u'iddat lil muttaqin. Gitu. Bersegeralah kalian kepada maghfirah Allah dan surga Allah yang luasnya seperti hamparan langit dan bumi, yang disediakan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Disebutkan alladzina yunfikuna ila akhiril ayat. Nah, ayat tentang puasa mengatakan puasa itu difardukan kepada kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga hikmahnya, outputnya orang yang bertakwa adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini yang terkait dengan ini. Nah, puasa ini juga ini terakhir yang saya ingin sampaikan, itu membuat orang menjadi jujur. Ya, saya sebutkan tadi, tidak ada orang itu puasa itu tidak jujur, karena kalau dia tidak jujur, dia bisa ngumpet, bisa makan minum, begitu ya, tapi tidak akan dilakukan. Nah, itu akan mentarbiah dia untuk menjadi seseorang yang jujur.
dia juga disiplin. Ya, kita disunnahkan untuk ta'jilu al-fitri wa ta'khiru as-sahur. Kita mensegerakan berbuka. Tapi meskipun bersegera berbuka, tidak akan mungkin kita berbuka meskipun dia itu kurang 1 menit. Misalnya kita kurang 1 menit, kita kasih hadiah, nggak mau dia. Disiplin karena belum maghrib. Meskipun sunnah ta'jilul fitri itu untuk mensegerakan, tapi kalau segeranya itu belum waktunya, tidak akan dilakukan. Wa ta'khirus sahur, sunnahnya juga mengakhirkan sahur. Ketika sudah mau azan, itu sudah langsung apa yang ada di mulut dikeluarkan lagi. Disiplin dia dari sisi waktu. Harusnya itu juga mentadrib seseorang untuk menjadi seseorang yang disiplin. Dia itu produktif juga. Ketika Ramadan, kita ini dipush, didorong, dirangsang untuk menjalankan ibadah. Kita i'tikaf, kita qiyamul lail, kita apa. Itu produktif, produktivitas yang luar biasa. Gitu. Dan juga kita juga harus peka terhadap sosial ya. Ini juga kita merasakan bahwa orang yang tidak makan seperti ini itu juga banyak. Nah, harusnya Bapak sekalian, ini akan membentuk karakter seseorang. Ya, disebutkan di dalam ayat tadi sudah jelas seperti itu, orang pemaaf, orang yang bisa mengendalikan emosi, orang yang itu adalah karakter orang-orang yang rata-rata orang sukses itu mempunyai karakter yang seperti itu. Begitu. Dan itu bisa bisa diraih dengan kita menjalankan puasa yang benar. Puasa yang memang betul-betul bukan hanya kita itu mengistirahatkan perut dan kemaluan kita, tapi juga mengistirahatkan indrawi kita, mempuasakan indrawi kita untuk benar-benar sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merespon sesuatu yang positif saja. Gitu. Wah, ternyata akhir slide. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berbicara tentang puasa dikaitkan dengan SDM yang unggul, kita sedang berbicara tentang hikmah puasa yang bisa kita petik untuk membentuk gitu ya pribadi-pribadi yang unggul, sumber daya manusia yang unggul, yang sekalian sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ini tadi, bahwa ini adalah bagian dari syariat Allah. Dan oleh karena itu Allah telah mensyariatkan kepada kita, selain puasa yang bersifat fardu di bulan Ramadan ini, kita Ramadan 1 bulan penuh, harusnya ini bagian dari tadrib ya. Tadrib itu adalah pendidikan bagi diri kita, pendidikan bagi anak kita, pendidikan kepada lingkungan kita untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik, yang mutakin sebagaimana yang disebutkan tadi. Kalau belum itu bisa dicapai, kita harus terus berusaha Bapak sekalian, terus berusaha, karena ini memang syariat puasa ini disyariatkan kepada kita ini sepanjang hayat kita, gitu. Tidak hanya 1 Ramadan, nanti juga ada Ramadan yang lain. Nah, setelah Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Puasa sunnah ini juga bagus untuk dilakukan. Nah, kalau kita dulu di pesantren gitu ya, itu selain kita ngaji ilmu-ilmu itu, kita memang dilatih untuk mentadrib riyadhatun nafsi, di antaranya dengan puasa-puasa ini. Dan ternyata kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama ini, dengan kita menjalankan puasa itu kita berusaha untuk membersihkan kolbu kita, hati kita, sehingga siap untuk menerima ilmu apapun yang itu adalah pancaran cahaya Tuhan yang dipancarkan kepada kolbu kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.